Ya menurut gue sih, lo nonton Liga Inggris dan nonton Premier League tuh yang legal aja lah, yang biar enak nontonnya dan nggak susah dan nggak ribet gitu. Selamat datang di Ruang Ganti, ruang yang dinanti-nanti. Ini kok suaranya sepi banget, biasanya ada yang nyautin, tawa-tawa doang. Ini kita udah sempat libur beberapa pekan, tapi kita kembali lagi sekarang, syuting lagi. Dan gue ditemani sama salah satu pandit sepak bola. Masih bisa dibilang pandit nggak sih? Masih oke nggak? Ya boleh lah. Ya. El Patron, tepuk tangan dulu untuk Pangeran Syah. Halo. Gimana Bang Pange? Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk nonton bola sih gue. Sibuk kirain Biar lagi sesuai sama channel sih, nonton bola gue sekarang. Kirain lagi sibuk yang nggak sibuk Apa lari? ngeliatin mention di Twitter. Ngeliatin mention di Twitter kirain. Iya. Oke. Gue biasanya udah nggak pernah lihat mentionan sih. Udah nggak berani atau gimana tuh? Apa? Males aja, males. Kalau kita ngobrolin soal Pangeran Siaan tuh kan yang ada di gambaran gue kan pandit sepak bola, Premier League, Manchester United, dan kita hari ini ngobrolinnya nggak jauh-jauh dari itu sebenarnya. Kita ngobrolin Premier League dulu nih, kan udah jalan nih game week pertama, udah semua match udah jalan. Manchester United match kemarin lawan Wolves menang tipis 1-0 aja lewat gol Rafael Varane. Itu gimana? Komentar sedikit soal match itu deh. Buat match yang kick off jam 2 pagi waktu Jakarta gak menyebalkan sebenarnya. Iya. Karena gue cuma satu, tapi menang. Oke. Ya. Yang penting menang. Yang penting menang, yang penting. Menangnya kayak gimana kan nggak penting kan? Iya. Nah, yang penting menang, yang penting menang. Ya itu masih on course sih buat jadi juara menurut gue akhir musim. Masih ada. Menurut lu masih percaya? Oh masih. Oh selalu. Oke. Gue juga sempat lihat tweet lu sih soal MU, pemain baru, kiper baru, man of the match masih kiper lagi. Iya. Itu ya kita jangan meninggalkan tradisi ya. Ya. Jangan meninggalkan yang lalu gitu, kita harus meneruskan. Kita ngobrolin soal transfer dulu deh. Kan udah ada beberapa pemain datang, ada Mason Mount datang, Andre Onana juga, ada Holtzman. Terakhir bahkan lagi ngejar Amrabat juga kalau bisa join kan. Gimana ada 1 sampai 10 skala transfer Indonesia United? Ya. 8 menurut gue. 8 karena jarang-jarang maksud gue udah lama banget United tuh nggak punya transfer window di mana pemainnya sesuai dengan kebutuhan. Iya. Ya, dan banyak pemain juga yang di offload kan, yang dijual-jual. Iya. Gitu. Walaupun kemarin terakhir ada yang nggak mau dijual sih, anjir. Oh iya, back kesayangan kita semua. Iya. Menurut gue orang kan punya pilihan masing-masing dalam hidup ya. Iya. Ya, ada yang ingin mencari karir di tempat lain gitu kan, ada yang mungkin gak dimainin tapi mau stay, yang penting duitnya tetap dapat. Ya, pilihan hidup masing-masing lah. Karena yang gue tau emang kasusnya si pemain satu ini, gosipnya season ini dapat kenaikan gaji gitu ya sebenarnya. Ya, kenaikan gaji dan bonus gara-gara dapat add-ons gara-gara masuk Champions League kan United kan. Gitu. Gue masih nggak tahu sih walaupun dapat naik gaji masuk Champions League apakah dia akan main di Champions League atau enggak, gue nggak tahu. Gitu. Tapi ya dia kan udah ditawarin sama West Ham tuh, Harry Maguire by the way. Seru. Itu menurut gue ini pemain kesukaan semua orang. Bukan cuma fans MU, yang bukan fans juga suka ngeliat dia kalau main lawan tim mereka soalnya. Iya, dia udah ditawar sama West Ham, udah setuju, tinggal salaman aja sebenarnya kan. Tapi dia nggak mau turun gaji dan Man United nggak mau bayarin duit lebihannya. Sisa gajinya mungkin. Jadi ya udah dia mau stay. Oke, pilihan hidup lah masing-masing lah. Oke. Ini sebenarnya tadi udah ngobrolin soal kans ya. Di samping MU nih, kita ngobrol selain MU di musim ini yang jelas-jelas bakal jadi kompetitor. Menurut Bang Pange siapa? Ya menurut gue sih nggak jauh-jauh ya, Man City. Jelas. Chelsea masuk. Chelsea masuk menurut Alasannya apa? Gue sih karena kan dia secara squad kan rombak banget tuh. Iya sih, ini kayak startup dapat funding ya. Ngambilnya banyak banget pemainnya gitu. Dalam satu posisi bisa 3 kali pemainnya. Tapi gue kemarin lihat pas lawan Liverpool, impresi gue nontonnya. Menurut gue, ya walaupun seri 1-1. Iya. Tapi babak pertama menurut gue Chelsea mainnya bagus banget, seru. Chelsea menurut gue masuk. Gue percaya bahwa Newcastle I think bisa masuk lagi 4 besar. Gue juga nonton kemarin kayak gue kemarin banyak waktu kosong sih kebetulan, jadi gue nonton semua pertandingan itu. Newcastle oke sih menurut gue. Newcastle. Ada satu klub yang nggak disebut sebenarnya. Nggak inget gue. Gue sebenarnya nih kita undang Pange ke sini kan bukan soal ngomongin match Liga Inggris ya, tapi ya kita tuh sempat lihat
cuitan di Twitter atau sekarang dibilang X, kalau Pange itu sempat nge-tweet soal keresahan dia terhadap masih maraknya tuh penggunaan streaming ilegal untuk nonton Premier League. Dan ya pengamat sepak bola kemarin juga sempat bikin konten juga, dan kita bakal ngobrol lebih banyak itu sama Pange, dan ada satu tamu lagi yang akan kita bahas di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Ganti, ruang yang dinanti-nanti. Kembali lagi di Ruang Ganti, ruang yang dinanti-nanti. Nah gitu, thank you, udah ada balasan jawabannya. Oke, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama Bang Pange, dan di akhir-akhir segmen pertama gue udah sempat nanya sama Bang Pange soal keresahan dia di Twitter ataupun X soal masih maraknya penggunaan streaming ilegal untuk nonton Premier League. Gue pengen nanya, kenapa tuh bisa sampai nge-tweet kayak gitu? Gue nggak ngerti sih sebenarnya ya. Nah. Maksud gue, akses buat nonton Premier League itu kan Indonesia menurut gue murah dan gampang juga, gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa orang tuh masih nonton link-link gak jelas gitu ya, streaming ilegal bajakan. Dikala sebenarnya experience-nya nggak asik juga sih. Gitu. Kan nggak kayak lo nonton streaming bajakan terus lancar, gitu kan nggak juga. Gue pernah nyobain, sengaja gitu gue cobain kan. Banyak iklannya, muncul segala macem kan, tiba-tiba di tengah jalan mati, ya kan. Gue sih, maksud gue gini loh, kalau misalnya ternyata memang nggak ada gitu ya siaran Premier League, ya mungkin gue masih bisa ini kan ada ya, ada tempat nontonnya, harganya terjangkau, nggak ribet segala macam. Gue nggak ngerti kenapa orang masih nonton yang ilegal sih, yang bajakan gitu. Oke, kan gue lihat dari cuitan lu itu kan ada beberapa akun yang kayak, wah keras gitu lah, kayak ngapain gue beli, gue kalau bisa dapat yang gratis kenapa gue harus beli, bla 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 segala macam gitu kan. Sampai ada salah satu akun yang sempat kita screenshot terus kita jadiin konten di Pengamat Sepak Bola, dan lagi-lagi anehnya orang ini juga muncul dengan beraninya, dan kita reply, kita tantang untuk ketemu sama Pange, dia mengiyakan, dan orang ini kebetulan juga udah hadir sekarang di studio kita. Langsung aja kita panggil Mas Jauhar. Tepuk tangan dulu Mas Jauhar. Selamat datang Mas. Ini dia orangnya, nekat dan pemberani. Mas Jauhar, salam kenal Mas. Gue pengen nanya-nanya dulu nih. Lo kan sebagai salah satu penikmat dari link streaming ilegal, udah dari berapa lama? Dari awal sih. Gue nggak pernah berlangganan video yang berbayar. Jadi gue nggak tahu tuh ada kalau nonton Premier League harus berbayar tuh gue nggak tahu. Jadi sejauh ini yang gue lakukan kalau mau nonton Premier League adalah dari link-link nggak jelas kayak Yalla Shoot dan segala macamnya lah. Yalla Shoot. Tunggu. Jadi lo nggak tahu kalau nonton Premier League itu harus bayar? Nggak tahu. Nggak pernah bayar? Soalnya di rumah sempat ada nyebut merek kayak. Jadi bisa dari e-sport. Dan itu nonton dari mana kalau boleh tahu? Platform yang gunakan apakah dari media sosial apa? Biasanya kan ada beberapa tuh yang gue tahu kan, di Twitter suka banyak. Oh iya, biasanya dari Twitter atau minta link dari temen yang fans MU ya itu tuh. Lo fans apa by the way? Sukanya ke Liverpool. Oh makanya nontonnya ilegal sih. Kan dapat linknya dari MU. Sama aja. Ini dari Twitter ya? Iya dari Twitter. Iya, banyak banget di Twitter kan, bahkan mereka sampai banyak yang jualan di Twitter tuh, di Telegram segala macem. Di TikTok lo pernah nggak? Nggak pernah di TikTok. Di TikTok juga ada link sebenarnya yang bagus. Biasanya dari Twitter atau nonton highlight di YouTube. Lo tahu nggak di TikTok ada link yang bagus? Link apa nih? Link. Get less. Canda doang. Fans Liverpool, lo harusnya malu sih. Kalau ada salah di sini udah istighfar berkali-kali, bro. Oh iya, benar-benar. Oke, kita nanya dulu ke Pangeran ya. Ya. Dampaknya dari streaming ilegal yang berkeliaran yang lo tau sih dampaknya tuh apa sih dari yang kecil? Dampaknya buat siapa? Buat yang nonton? Buat yang nonton, entah mungkin lu punya pandangan nih bisa buat ngerugiin negara juga nih, bisa gitu. Ya menurut gue sih sederhana aja kalau buat yang nonton. Menurut gue experience-nya tuh nggak menyenangkan kok gitu. Kayak gue bilang tadi, kecuali kalau misalnya nonton gitu kan full, nggak terganggu, mulus, cepet, nggak ada pop up
segala macem gak tiba-tiba mati ya mungkin bisa diperdebatkan lah. Tapi kan juga pengalaman nonton pakai link gak jelas menurut gue sangat-sangat nggak enak ya, sangat-sangat ngeribetin ya. Iya. Gitu. Dan gue merasa bahwa ya ini sebenarnya menunjukkan ini sih, menunjukkan mungkin ya tingkat apa ya, pemahaman, tingkat edukasi bagi fans bola, bagi fans Premier League di Indonesia menurut gue ya masih ada yang seperti itu. Tapi ya menurut gue sih ini menunjukkan ya gimana kita sebagai penonton, sebagai fans sepak bola itu menghargai dan mengapresiasi sebuah industri yang kita sukai sebenarnya gitu kan. Nah, lagi-lagi gue sih merasa bahwa ya ini mungkin takes time, butuh waktu, tapi dampaknya sih dari sesuatu hal yang kecil ini aja menurut gue menunjukkan bagaimana kita sebagai fans itu bisa mengapresiasi atau tidak sih, gitu menurut gue. Oke. Gue balik lagi ke Mas Jauhar. Selama ini lo menggunakan link streaming ilegal ini, lo sadar nggak sih maksudnya? Kalau yang lo lakuin itu tuh salah gitu. Dan lo tuh paham, maksudnya lo ngerti juga ini tuh efeknya nggak bagus sebenarnya kan? Sebelumnya kan gue bilang tadi bahwa gue baru tahu bahwa nonton IPL sekarang berbayar. Sebelumnya kan ya gue taunya gratis, cuma memang sulit aja, nggak ada di TV kabel, harus berlangganan. Tapi emang pas TV kabel lo nggak bayar TV kabel emang? Bayar, cuma kan keluarga yang bayar. Oh. Iya. Jadi belum rela untuk nonton IPL untuk klub kesayangan, mengeluarkan uang itu belum rela. Oke. Terus tadi apa pertanyaannya? Iya, lu masih harusnya lu sadar kan dengan efeknya itu kan nggak bagus sebenarnya dari. Iya, mungkin memang butuh ada orang-orang seperti Mas Pangeran ini yang mengedukasi bahwa ini nggak baik loh, ini tuh merugikan negara loh gitu. Ya siapa tahu merugikan negara kan? Iya ya, bisa jadi ya. Iya. Iya kan, maksudnya gue pengen tahu apa alasannya lu emang nggak mau ngeluarin uang segala macam. Oh, banyak faktornya sih. Misalnya gue kan umurnya baru 24 tahun. Iya. Dan saat ini belum berpenghasilan tetap. Kemudian masih belum rela untuk mengalokasikan uang ke sana gitu. Oke, tapi sebenarnya kan lu harusnya aktif nggak sih pengguna Twitter tuh aktif nggak? Oh, cukup aktif. Iya, harusnya kan lu sebagai fans Liverpool nih, lu kan pengguna Twitter. Lu pasti nge-follow beberapa fanbase Liverpool di Twitter kan. Betul. Mereka kan biasanya nggak match day bla 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 Liverpool lawan hari ini lawan siapa. Tayang video, biasanya video. Biasanya kan suka gitu. Ada tayangan-tayangan yang mereka sebutnya ada tayangan-tayangan legal juga. Mereka kan jarang deh gue liat beberapa akun-akun fanbase sekarang yang udah ngeluarin atau nge-share link-link ilegal seperti itu. Iya, soalnya bakal kena razia soalnya. Iya, pasti. Bakal kena razia medsos. Cuman gue mau nanya sama lo deh, lo tadi kan bilang lo nggak rela ngeluarin duit ya? Belum rela. Belum rela gitu. Emang semahal apa sih menurut gue gitu kan? Iya, makanya. Setahu gue kan cuman 25.000 kan ya? Betul. Dan nggak pakai ribet murah gitu. Nih malah. Lo nggak tahu? Nggak tahu. Lo di medsos ngapain sih? Makanya. Cari lowongan kerja. Ngomongnya bisa sambil dicekek dikit nggak apa-apa bang. 25.000 ada platform legal. Nih gue ajarin nih sekarang nih. Oke. Ada platform legal namanya Video. Oke. Lo bisa berlangganan paket Premier League tuh startnya dari 25.000. Lo bisa nonton dari device lo sendiri. Nyaman. Ada live chatnya juga. Lo bisa berdiskusi di situ sama teman-teman fans Liverpool dan juga. Cuman keren sih gue kalau apa live chat video tuh something itu else the best. Itu ruang diskusi yang sangat baik. Kadang-kadang lebih seru dari pertandingannya menurut gue. Betul. Makanya tuh. Kadang kan match di kiri, gue kadang mata gue lebih sering ke kanan. Oke, jadi gue pengen nanya lagi kan tadi gue udah dapat nih soal harga ya video. Dengan harga 25.000 sekarang menurut lo ya 25.000 untuk 1 bulan startnya itu masih terjangkau nggak sih sama lo? Ini tergantung lagi. Maksudnya kan dalam fans MU atau Liverpool banyak segmen kondisi ekonomi masing-masing gitu. Yeah. Ada yang cukup, ada yang luar biasa cukup, ada yang di bawah rata-rata gitu ya. Cuman kalau untuk 25.000 per bulan diasumsikan sehari 2.000 ya cukup worth it sih untuk membela klub kesayangan seperti MU dan Liverpool gitu ya. Oh, sehari 2.000 nabung tuh ya? Betul, untuk nonton klub kesayangan kan. Iya, oke. Iya, Lo nggak punya 2.000 sehari, Bang? Punya sih. Punya. Iya, Okay. kan baru tahu harganya 25.000. Oke, gue mungkin Bambangnya ada tambahan gitu buat Bang Jauhar atau mungkin ada teman-teman lain kan masih banyak nih sebenarnya yang ngeyel di kemarin di Instagram
terus di Twitter soal maraknya tayangan ini, kira-kira lo ada pesan khusus nggak? Ya menurut gue sih, lo nonton Liga Inggris dan nonton Premier League tuh yang legal aja lah, yang biar enak nontonnya dan nggak susah dan nggak ribet gitu. Iya. Kenapa? Karena ya murah kok dan gampang kok caranya ya. Gue inget dulu tuh waktu gue tahun 2000-an tuh, dimana belum ada streaming buat nonton Liga Inggris gitu. Lo kalau udah gitu kan ada masanya dimana Premier League itu susah diakses. Lo harus berlangganan platform tertentu gitu. Dan bukan internet ya biasanya. Gue nonton match jam 2 gitu kayak Wolves kemarin tuh gue harus nyari tempat nonton. Gitu, nyari tempat nonton susah. Kadang-kadang gue dulu pernah nobar tuh nggak? Gue pernah nobar jam 2.30 jam 3 pagi ber-20 orang. Nggak ada siaran tuh satu Jakarta. Live score kan. Live score. Duduk di McD, gue sumpah gue nggak bohong beneran. Nonton, iya. Sambil makan kentang goreng gitu, refresh nyatin gitu kan. Live score bener. Kalah lagi MU ya. Waktu itu seingat gue sih ingat banget gue lawan Burnley 2000 berapa gitu. Ya menurut gue kan sekarang udah gampang ya. Betul. Udah gampang. Lo kalau betul-betul mulu kenapa nggak langganan aja dari awal? Iya, Baru tahu. Coba. Makanya video promosinya digencarin lagi. Oke. Lo belum terpapar berarti ya? Belum terpapar sama promosinya yang 25.000 sebulan itu. Padahal harusnya kalau lo suka konten bola ya, itu harusnya targeting ads lo nyampe ya sih. Kalau jangan-jangan lo bukan komposisi bola di internet. Kan balik lagi tadi kan gue dapet linknya dari fans temen gue yang MU itu. Oke. Ini ada orang fans MU ada ya? Ada. Bukan fiktif ya? Bukan. Oke, berarti Dia lucu sih menurut gue. aneh juga maksudnya kan. Maksudnya kayak, wah dia baru tahu ternyata ada video sekarang gitu. Padahal di Twitter tuh udah keras banget gitu loh. Wah enggak lah, gratis gini-gini anak gue. Ternyata kan dia orangnya nggak tahu video. Inilah gunanya kita merangkul semua orang. Iya. Untuk memberitahu apa yang perlu diketahui. Oke, berarti kalau menurut gue sih ya, buat Bang Jauhar, mumpung ada Bang Pange juga di sini. Mumpung ada Bang Pange juga. Kalau menurut gue sih sebagai El Patron, Bang Pange selain memberikan pesan ada baiknya juga lo mungkin bisa kasih kayak, oh nih gue kasih nih video setahun semusim buat ngerasain experience nonton di video gimana. Kan kemarin sempat ada juga tuh kan, kasih link streaming ilegal lo, gue tuker sama link legal dari video. Lo ikutan aja, lo minta paket yang paling mahal bang. Oh iya boleh bang. Iya. Sekalian biar bisa gue ngajak siapa keluarga lo di rumah nonton rame-rame kan. Abang gue fans MU soalnya. Nah, jadi bisa. Kok dia bisa di jalan yang bener lo enggak? Ikutilah jalan yang benar, jalan yang lurus itu diikutin gitu. Nah, jadi ini ya, gue bilang sama lo nih, lo mulai dari 25.000, lo bisa nonton Premier League, oke? Di video. Nah, kalau ada yang murah, kenapa harus susah sih? Ya, betul. Gitu. Murah lo itu. Jadi gue dilangganin kan yang 800.000. Apa? Iya, boleh dilangganin. langganan terus sampai Liverpool juara lagi. Betul. Gitu. Lo teman gue kasih baju MU dipakai ya? Boleh. 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 Iya, oke. Gue tagih beneran mah bisa. Jadi ya mulai hari ini lo kalau bisa stop lah nonton-nonton kayak gitu dari ilegal. Dari video juga banyak kan. Maksudnya video juga nggak cuma nayangin Liga Inggris doang kan. Tapi ya paketnya lo upgrade lagi, lo bisa nonton liga-liga lain, lo bisa nonton series-series di video juga kan. Lo tau gak yang mantep di video tuh apa? Apa tuh? Liga volley cewek kan? Oh iya benar. Volley teman-teman itu juga pada volley ternyata. Turki. Nah, Turki. Bahkan kemarin teman-teman ngeliat yang kayak Vietnam, Filipina, oh iya seru juga ya volley ya. Tapi yang cewek gitu ya. Oke, jadi gimana nih? Udah mau coba? Kalau worth it 25.000 ya pasti pasti coba. Soalnya kan kalau pakai link Yalla Shoot itu agak delay juga, komentatornya kita nggak ngerti. Betul. Banyak phishing ya, sekali klik langsung ngarah kemana gitu. Bahaya banget nih pokoknya. Belum lagi dari segi merugikan pemerintah. Soalnya kan video bayar ke pemerintah. Lo nggak bisa dengerin Peter Drury. Iya, jadi Jim Begley kan. Dia sebenarnya udah tahu semua sebenarnya dampaknya dari itu. Tapi memang anak muda sering gitu sih. Anak muda sering gitu emang ya. Oke, ini gua mungkin cukup lah ya. Udah kita memberikan sedikit pengetahuan ke Mas Jauhar. Semoga dia bisa mengubah mindset dia dan juga ini bisa berguna buat teman-teman yang lain. Gua bilang paling sekarang bisa bilang terima kasih sama Bang Pange, sama Bang Jauhar yang udah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Nah, semoga bisa jadi pencerahan buat kita semua untuk menghargai itu yang namanya sebuah hak cipta, lisensi, dan lain-lain. Gue coba tegasin nih sekali lagi di akhir video ini, lo tuh nggak perlu kuras kantong dalam-dalam, karena mulai dari 25.000 aja, lo tuh udah bisa nonton paket Premier League yang legal di video. Nah, gitu. Tepuk tangan dulu dong.
Sekali lagi gue ucapin terima kasih sama Bang Pange, sama Mas Jauhar juga udah datang ke sini untuk menyelesaikan keributan yang terjadi di Twitter, lanjut ke Instagram, dan akhirnya bisa diselesaikan di Ruang Ganti kali ini. Dan semoga ini bisa ditonton juga buat teman-teman yang lain. Sekarang pamit undur diri. Makasih banget udah menyaksikan Ruang Ganti. Ruang Ganti, ruang yang dinanti-nanti. Thank you semuanya.